Sadar nggak kalau kamu sering ngelakuin aktivitas layaknya seorang jurnalis? Misal, menyampaikan informasi walau sekedar review tempat tongkrongan baru, atau merekam suatu kejadian terus diposting di medsosmu. Ternyata jadi jurnalis itu nggak mudah loh. Teman-teman jurnalis harus berjibaku dengan banyak keadaan untuk mendapatkan informasi valid yang sekarang lagi seliburan di timelinemu. Tak jarang jurnalis diancam karena berita. Belum lagi harus menanggung derita karena dianggap abal-abal. Ah, sial. Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya. Begini cerita teman-teman jurnalis saat melakukan peliputan di lapangan. Hal-hal lucu pendapatmu soal Myanmar. Apa ya? Apa gua ngerekam aja. Lagi bikin liputan. Enggak apa-apa, biar aja. Lihat di sini apa sih? Bebas. Buka masker ya. Oke. Susahnya jadi wartawan. Deadline-nya tuh, terus tiba-tiba ada kejadian harus turun lapangan. Apalagi kalau saya kan TV. Susahnya sih enggak ada. Cuman kan kalau wartawan ini kan apa yang sering kita bilang ke teman-teman, sebuah pekerjaan yang dijadikan kayak hobi gitu. Kita nulis, kita ketemu sama teman-teman. Jadi wartawan nggak susah, tapi harus istiqomah karena tugas kita adalah menyampaikan informasi sekaligus memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat. Aku anak baru. Susahnya itu. Ya, Karena kamu anak baru. kayaknya gitu. Jadi wartawan ya awal-awalnya susah, harus banyak turun ke lapangan, narasumber yang tertutup. Biasanya cari untuk jadi wartawan ya, terutama di Kalimantan Utara itu narasumber doang sih. Narasumber. Kenapa susah diakses ya? Selain susah diakses juga kayaknya narasumbernya belum terlalu peka ya dengan media gitu. Jadi sehingga kadang masih ada yang malu-malu, bahkan ketika disodorkan alat perekam gitu, ya dia lagi tiba-tiba gagal. Akhirnya susah masalahnya, semuanya mudah sebetulnya kalau kita udah jalanin. Kendala kita ketika kita di lapangan itu ditolak-tolak sama narasumber. Karena kan misalnya ada peristiwa besar, misalnya ada kecelakaan atau ada kebakaran, itu kan orang kondisinya berduka. Sementara kita dituntut untuk mengabarkan kondisi yang lebih saat itu. Nah kadang-kadang karena kita nyari narasumber utama itu korban, nah itu kadang mereka tuh ada yang marah, ada yang ini. Susahnya jadi wartawan, tergantung situasi sih kalau saya mas. Kenapa panggil aku mas? Ke pejabat itu sih, ya ke narasumber itu sendiri. Karena dengan kejadian itu banyak asumsi yang menyebar di masyarakat, apalagi dengan situasi ini kan medsos tuh tinggal klik share udah. Nah itu kan kadang miss di situ. Nah kita harus meluruskan, sebagai media meluruskan. Dan narasumber yang punya kompeten untuk meluruskan asumsi itu kan kita harus konfirmasi ke situ. Nah, situ kesulitan kan. Kalau masalah liputan yang paling membekas semua sih. Semua seru sih. Semua seru. Dan semua membekas. Selalu ketemu sama narasumber, kayak nggak ada antara pejabat dengan publik tuh nggak ada kelihatan. Cuma kan kita harus profesional juga. Kita sebagai wartawan juga kan harus jaga etika kita sebagai jurnalis gitu. Ambil rekaman tiba-tiba lobet itu anggap lucu aja sih kan. Kita sudah jauh-jauh ngejar, Malah nggak dapat visual. nggak dapat visual. Belum sih. Belum dapat. Dengar aja kalau cerita-cerita banyak yang lucu kan. Aku ngalamin sendiri belum. Setelah membuat pemberitaan kemudian terbit di media cetak tempat kita bekerja, yang bersangkutan atau objek berita yang ditulis itu tidak puas dengan pemberitaan itu karena merasa terpublikasikan, kemudian harus dicari, harus lebih berhati-hati ketika keluar dan seterusnya. Ya beruntungnya pihak aparat keamanan juga memberikan support dan dukungan terhadap itu. Saat kita ingin bertemu seseorang, ternyata yang kita tuju itu dia bilangnya orangnya nggak ada. Ternyata orang itulah yang kita mau tuju, ternyata bilangnya nggak ada. Paling ya itu sih anehnya ketika narasumber disodorin kamera gitu, tiba-tiba dia langsung jadi bodoh. Dulu waktu liputan unjuk rasa, jadi saat itu ada ormas, dia unjuk rasa dengan menutup akses jalan tambang. Nah, cuman saya baru datang, kebetulan saya lambat, saya pernah diancam sama
mandau saya itu. Nah, di leher saya dipasang mandau, diancam bahwa jika kamu sebagai media memberitakan hal negatif daripada ormasnya, kepalamu yang melayang. Ya agak-agak panik juga sebetulnya. Peliputan ke Krayan, melihat langsung situasi di sana, daerah yang berbatasan langsung dengan jiran Malaysia, Sarawak. Bodrek, ya mungkin janganlah juga ya kalau bodrek, mungkin lebih kepada menjaga nama baik wartawan lah ya, karena ketika bodrek masih ada itu tentunya wartawan yang lain yang ikut tercemar juga istilahnya ya. Itu hanya istilah. Yang terpenting sebenarnya profesi wartawan adalah profesi yang sangat mulia menurut saya, dan karena kemuliaannya maka harus dipertanggungjawabkan. Apa masalah? Gak masalah. Itu. Kalau informasi valid, cuma mengambil atau memeras. Sebenarnya nggak perlu dirangkul sih, tergantung dari narasumbernya aja ya. Itu lagi pemahaman narasumber mengerti atau enggak antara membedakan media masuk yang sebenarnya dan media bodrek. Cuman mereka hanya mencari penghidupan sebetulnya, cuman caranya yang salah. Dan kalau mereka dihina, mereka diajak, mereka dirangkul, mungkin mereka bisa lebih baik daripada yang selama ini kita kenal. Mengganggu kita sih, karena beberapa narasumber yang kita temui kan menyamaratakan, padahal kan kita lembaga yang pers yang jelas gitu. Satu kata buat wartawan. Menyenangkan. Lapangan. Dalam banget. Thank you bro. Jujur. Tangguh. Apa ya? Superman itu ya, superhero-nya ya gitu. Ya, Ewako. Wartawan itu pekerjaan yang mulia kalau menurut saya. Semoga kita selalu sama-sama aja. Itu aja sih. Solid aja. Kecanggihan teknologi memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi tak jarang informasi yang kita dapat justru hoax atau kabar bohong. Begitu banyak hoax yang memicu pertengkaran bahkan perpecahan di antara kita. Bantu kami dengan jarimu untuk tidak menyebar hoax. Pastikan informasi yang kamu dapat benar sebelum disebar. Dengan cara itu, berita bukan sekedar informasi tentang fakta. Berita sekaligus menyajikan interpretasi akan arti dan makna dari peristiwa. Jurnalis adalah kita.